Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di podcast Inspiratif. Kali ini kita bakal ngebahas tentang usia pernikahan anak bersama dari Ibu Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dan Ibu dari Disdalduk Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Perkenalan dulu nih sama host-hostnya. Sebelum itu perkenalkan nama aku Ahmad Maulana Ishak dan rekan aku. Gue Niska Prila Putri Apriawan. Ayo siapin dulu nih cemilan-cemilan kalian, matcha latte kalian buat nonton podcast kali ini. Sebelum itu kita perkenalan dulu nih sama narasumbernya yaitu inspiratif ini ya. Benar banget, yaitu dari Pengadilan Agama Muara Teweh. Ibu, silakan perkenalan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ria Nurbaladina, Hakim dari Pengadilan Agama Muara Teweh. Setelah itu kita perkenalan sama Ibu Kabit dari Disdalduk Perlindungan Anak, Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Anak. Silakan Ibu. Halo, selamat sore. Walaupun salah-salah tadi ya Ishak, nggak apa-apa. Nanti Ibu benarkan ya. Perkenalkan nama Ibu Normila. Ibu adalah Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dari Disdalduk KB PPPA Kabupaten Barito Utara. Selamat siang, selamat sore, dan salam kenal untuk kita semua. Baik, langsung saja ke pertanyaan podcast kita pada hari ini yang bertemakan pernikahan usia anak. Jadi yang pertama ini kami ingin bertanya ke Ibu Hakim. Baik, pertanyaan yang pertama, sebenarnya batas usia minimal menikah menurut hukum di Indonesia itu berapa sih, Bu? Iya, jadi mengenai batas usia minimal menikah ya, Dek ya. Itu diatur di Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan itu nomor 16 tahun 2019. Itu tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ di pasal 7 kalau nggak salah, pasal 7 ayat 1 itu dinyatakan bahwasanya perkawinan itu perkawinan diizinkan bagi orang yang berusia 19 tahun. Jadi sebelum usia 19 tahun itu mereka tidak diizinkan untuk menikah. Kalau misalnya menurut dari undang-undang perkawinan tersebut. Mungkin Ibu menambahkan sedikit ya. Emang benar sih kalau dari undang-undang perkawinan tadi ya Bu? Iya. Batas maksimal itu 19 tahun. 19 tahun. Nah, tapi kalau menurut undang-undang perlindungan anak, nah kan dari Kemen PPPA Republik Indonesia kan ada juga mengeluarkan statement ya untuk usia anak itu adalah anak yang dari 0, artinya masih dalam kandungan, sampai umur 18 tahun. Itu adalah usia anak. Jadi kalau yang menikah 18 tahun ke bawah itu sudah termasuk usia anak. Artinya kan itu sudah termasuk pernikahan di bawah umur gitu. Tapi walaupun ya pemerintah sudah menetapkan 19 ya boleh menikah. Tapi kebiasaan itu kalau dispensasi ya Bu 18 ke atas itu tetap pernikahan usia anak. Tapi sebenarnya untuk 18 ke atas itu sudah, kalau undang-undang perlindungan anak itu sudah termasuk perempuan dewasa lah gitu. Ya, mungkin itu tambahan dari Ibu. Oke, terima kasih Ibu Hakim dan Ibu Kabit. Jadi teman-teman gitu ya, penjelasan dari Ibu Kabit dan Ibu Hakim. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab dengan Ibu Hakim ataupun dengan Ibu Kabit. Jadi kalau ada remaja di bawah umur yang ingin menikah, proses hukumnya seperti apa? Ya, proses hukumnya seperti apa? Mereka itu harus ke pengadilan agama tadi untuk melakukan dispensasi kawin ya. Berlanjut dari pasal 7 ayat 1 tadi, di ayat 2-nya itu dinyatakan bahwasanya jika ada calon perempuan ataupun laki-laki usianya di bawah 19 tahun, maka orang tua dari calon yang ingin menikah itu harus mengajukan dispensasi kawin itu ke pengadilan agama dengan alasan yang mendesak dan juga disertai bukti-bukti yang mendukung. Jadi mereka itu nanti datang, orang tua dari anak itu datang ke pengadilan membawa surat permohonan, membawa syarat-syarat administrasi juga untuk dilampirkan, didaftarkan ke pengadilan agama. Apa Ibu Kabit ingin menambahkan? Kalau biasanya kan proses hukum kan semua di pengadilan agama. Biasanya kan kalau kita, karena kita sudah ada MOU ya Bu ya, Iya, sama pengadilan agama, baru aja nanti kemarin tahun 2025 ini ya, Iya. saya lupa bulan apa ya kemarin.
apa Maret apa Awal April, tahun lah apa sebenarnya. awal tahun saya lupa, pokoknya baru aja. Itu kalau untuk di Wisdaluk KBP3A kita cuma menerima konseling pernikahan aja gitu. Jadi setiap ada anak perkawinan usia anak yang di bawah umur mau menikah, biasanya kan pengadilan agama ini kan memberikan syarat ya Bu ya. Iya, Syarat salah harus satunya. ada konseling di tempat kita, Wisdaluk KBP3A. Ya, nanti konselingnya itu nggak di Wisdaluk ya, tapi di UPT PPA Morateweh. Sebenarnya sih kalau untuk konseling itu ada nama lagi, lembaga lain seperti Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, tapi karena Puspaga belum ada di Morateweh, nah insya Allah ya SK-nya sudah terbentuk, mudah-mudahan tahun depan sudah berjalan. Jadi sementara ini konseling pernikahan itu kita laksanakan di UPT PPA Morateweh, gitu. Itulah syarat, anggapnya itu syaratnya ya buat Salah satu syarat. ya, salah satu syarat. Dan apa dispen itu Iya. disetujui apa tidak gitu. Nah, tapi untuk urusan setuju apa tidak untuk menikah itu masih di PA ya, Pengadilan Agama gitu. Kami dari Disdaluk cuma mengeluarkan surat keterangan gitu aja sudah melaksanakan konseling gitu aja. Mengenai pranikah Ya, bagi anak di bawah Anak di umur bawah tadi. umur. Teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke ya, izin ya Ibu untuk bertanya. Apa sih alasan-alasan yang paling sering bagi orang tua atau anak yang minta dispensasi nikah ke pengadilan agama? Ya, mengenai alasannya ya, itu yang banyak saya temui itu dari pengalaman saya itu yang pertama karena pihak perempuan itu sudah hamil duluan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mereka itu sudah berkenalan, sudah saling suka sama suka dan karena pergaulan bebas ya, jadi mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, itu yang kedua. Kemudian bisa juga yang ketiga itu karena mereka sudah kenal lama, sudah tunangan lama juga, dan untuk menghindari zina itu tadi. Iya, itu yang paling banyak diajukan alasan-alasannya. Kalau menurut saya sih benar ya apa yang dikatakan Ibu Ria tadi, sebagian besar emang itu alasannya, tapi menurut saya ada juga kadang-kadang anak itu yang kepengen nikah itu karena pertama tuh putus sekolah dulu. Ini banyak kasusnya itu di apa ya, di luar Morateweh kayak di desa dan di desa-desa yang jauh ya kan, yang ya di sana kan kayaknya masih mengikuti apa kayak adat budaya gitu kan. Habis SMP habis SD nih udah siap aja untuk nikah kan ya, padahal kan nggak bisa kan, anak itu kan wajib belajar 12 tahun. Kalau nggak salah sekarang 13 tahun ya, kayak Ibu kalau yang terbaru ini harus 13 tahun katanya. Wajib pendidikan gitu dulu. Jadi kalau biasanya anak-anak itu kan ada juga terpengaruh, bukan terpengaruh sih, terpaksa. Nah, karena mungkin orang tuanya nih, karena mungkin faktor ekonomi gitu. Nah, jadi maksa anaknya nikah aja. Iya benar sekali, ingin melepas tanggung jawab. Atau mungkin ibunya ini kebanyakan anak nih. Kan karena di desa-desa kan mungkin nggak tahu KB ya, jadi anaknya bisa 4 atau 5 atau 6. Terus suasana mungkin kehidupan perekonomiannya susah. Akhirnya supaya mengurangi beban, akhirnya ya dinikahkan aja anak gitu. Kebanyakan juga ada sih, tapi kalau kasusnya itu jarang ya Bu ya? Ya, iya, kasus jarang. itu jarang sekali. Itu mungkin ada sih tapi nggak ketahuan gitu nah. Iya. Ya karena data-data kalau kalau di desa itu jarang ya melapor ke kita. Kebanyakan kasus-kasus ini kan masih sekitar Morateweh ya Bu, dispensasi nikah itu. Iya, kebanyakan dari Morateweh. Morateweh kan. Kalau untuk di luar Morateweh itu gimana Bu proses? Kalau misalnya dispensasi nikahnya? sama saja sih Bu sebenarnya, tapi kan di Pengadilan Agama Morateweh itu menangani 2 kabupaten, Barito Utara sama Murung Raya. Oh jadi langsung 2 kabupaten? Iya, jadi dua kabupaten. Jadi banyak jadinya ya? jadi lumayan. Jadi tidak hanya di Kabupaten Barito Utara, di Murung Raya juga kita ini. Jadi mereka yang dari mencakup juga di Murung Raya juga. Jadi kalau dari Murung Raya mau dispen nikah ke sini? Iya, harus ke sini. Mau dispen nikah atau mau yang tentang cerai dan lain sebagainya juga harus tetap ke sini, meskipun jauh di ujung sana mereka harus tetap ke sini Bu. Ada nggak Bu itu? Kok Ibu yang tanya ya? Jadi sekalian aja gitu, soalnya penasaran juga nih. boleh. Kalau untuk ada nggak kasus menerima kasus yang dari desa-desa terjauh Bu, misalkan kayak dari Teweh Tengah, Permata Intan, gitu. Bukan dari desa kayak paling jauh kan kita di mana? Kecamatan Gunung Timbang atau Timbang. Benangen ya? Banyak itu Banyak juga. ya Bu.
kesini juga ke Moratewi juga. Pasti kesini juga itu Bu, Pasti mereka ya? pasti kesini, Cuman iya. kalau Karena itu satu-satunya PA yang mau wilayahinya, jadi walaupun wilayah saya yurisdiksi. kira kan siapa tahu nih di desa kecamatan karena mungkin jaraknya jauh kan, siapa tahu punya mereka tuh punya kebijakan tersendiri gitu. Kalau mau nikah lewat KUA di sana aja, nggak lewat pengadilan, itu enggak ya? Tidak, Tetap tetap harus ke pengadilan karena kan KUA juga tidak akan berani itu Bu menikahkan mereka dengan usia segitu. Atau tidak nanti mungkin bisa jadi di KUA-nya itu dikasih nasihat untuk bersabar dulu untuk menunggu 19 tahun agar tidak ke pengadilan seperti itu. Tapi kebanyakan yang hamil duluan itu ya yang bikin Iya. susah ya. Jadi mau tidak mau mereka tidak harus mau, kesini. harus, iya, oke deh. Di Kabupaten Barito Utara ini sudah ada berapa nih Bu permohonan dispensasi nikah yang masuk dari bulan Januari hingga Oktober sekarang di tahun ini, ada berapa dispen yang sudah disetujui? Mengenai berapa ya? Kalau di pengadilan agama itu tidak ada pembedaan pendaftaran antara Kabupaten Barito Utara sama Murung Raya itu ya. Jadi itu digabung menjadi satu karena penomoran perkaranya itu jadi satu itu Bu. Jadi tidak ada pembedaan. Jadi terakhir saya lihat itu pendaftaran dari Januari sampai Oktober itu berarti 2 kabupaten ya, ini dua ya. kabupaten, Itu ya. sekitar 31 atau 32 pendaftaran. Iya. Iya. Pendaftaran dispensasi nikah anak itu. Semoga kedepannya semakin berkurang ya Bu. Amin. Amin. Tadi ini ya dispen di Di pengadilan PA. agama. Kalau Di- di konseling UPT PPA ada 28 ya, 28 kasus bukan kasus sebenarnya, 28 konseling lah yang sudah 28 pasang anak gitu yang sudah kami konseling gitulah. Lebih bagus. Lumayan juga ya, tapi kita nggak tahu 28 itu apakah disetujui Pemda, itu kan tugas Iya. PA, jadi kita nggak tahu. Yang penting ada 28 sudah yang masuk Datanya. ke UPT PPA untuk konseling dari Januari sampai Oktober 2025. Termasuk banyak loh menurut Ibu. Lumayan. Kalau bisa 0 deh. Kepengen bulan. Pengennya. Kepengen banget. Iya, kita juga Kepengen pengen langsung seperti tuh. itu. Diedukasi aja masyarakatnya Bu. Kepengen tuh semakin tahu tuh semakin sedikit lah. Iya. Tapi kayaknya kalau kayak dari tahun kemarin kurang lebih aja ya Bu. Iya, 11-12 sih Bu pendaftarannya. 30-an juga kayak Di tahun 30-an kemarin. juga. Seperti itu teman-teman. Mungkin pertanyaan yang ketujuh bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, biasanya nih Bu, siapa yang lebih sering minta nikah dini? Anak atau orang tua Bu? Karena dalam persidangan itu mementingkan asas terbaik untuk anak itu, jadi kita melihat pada saat persidangan itu meminta keterangan anak apakah mereka ingin menikah atas dasar keinginan sendiri, atas dasar niat sendiri, atau adanya paksaan dari orang tua. Nah, iya itu. Jadi kalau misalnya tadi yang sudah saya bilang, kalau misalnya ada paksaan dari orang tua, maka permohonan itu bisa tidak diterima. Jadi secara tidak langsung ini dispensasi nikah ini harus berasal dari niat dari anak itu sendiri. Karena nanti kan yang menjalani rumah tangganya anak itu sendiri, bukan orang tuanya, ya kan? Jadi melihat dari anaknya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang paling kita tunggu-tunggu. Karena kita mau tahu juga nih, apa dampak negatif dari pernikahan anak terlalu muda. Jadi pertanyaannya ini untuk Ibu dan Ibu Kabid dan Ibu Hakim. Nah, apa sih dampak negatif kalau anak itu menikah terlalu muda? Kalau yang sering kita kampanyekan ya, sudah banyak nih sebenarnya, sudah sosialisasi dan sebagainya. Kalau dampak negatif pernikahan usia anak tuh yang pasti kan kondisi anaknya dulu ya. Pertama terlalu muda kan, terlalu muda. Terus yang pasti kesehatan reproduksinya itu kan masih belum gimana ya, belum stabil atau masih Matang. ya belum matang lah istilahnya gitu. Jadi kan kalau hamil, nah itu bisa membahayakan ibu dan anak. Ibu resiko kematian ibu bisa tinggi, terus anak mungkin bisa stunting gitu. Itu dari reproduksi. Terus yang kedua mungkin anak itu putus sekolah. Karena kalau usia anak itu kan pasti anak dalam masa sekolah kan. Kalau sudah menikah itu kan biasanya anak nggak diterima lagi di sekolah. Nah artinya kan putus. Menambahkan Bu, mungkin sepengalaman saya ada sekolah paket C untuk sekarang.
Tapi kan paket C itu kan setelah gimana ya? Maksud ibu tuh putus sekolah, artinya kan waktu kita untuk bermain bersama teman-teman, kan belajar bersama, bermain bersama, istilahnya kan nggak ada lagi. Oh, kehidupan kita ke depannya setelah menikah ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Artinya waktu bermain kita, waktu belajar buat kita yang masih anak-anak tuh hilang. Nah itu maksud ibu. Itu kan termasuk hak anak juga ya kan. Dari perlindungan anak tuh kan ada 4 hak anak gitu. Ada 4 klaster. Nah, 5 klaster ya. 5 klaster. Kalau hak anak itu ada 4. Hak perlindungan anak kan hak untuk berpartisipasi, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk hidup. Nah itu, jadi 4 hak anak itu sudah wajib ya untuk anak. Makanya kalau putus sekolah artinya kan tumbuh kembang anak kan untuk berpartisipasinya nggak ada lagi, tumbuh kembangnya mungkin tidak bisa bermain bersama lagi. Artinya kan kita yang masih anak-anak langsung disuruh berpikir untuk menjadi dewasa. Nah itu biasanya akibatnya apa? Bisa jadi KDRT lah nanti. Nah, terus mungkin tingkat perceraian kita tinggi ya, karena biasanya kan anak-anak muda kan egonya tinggi sama tinggi, artinya nggak mau mengalah ya Bu. Akhirnya masuk ke PA lagi nih. Jadi awal ke PA, kemudian akhirnya juga ke PA, berarti 2 kali ke PA ya Bu. Tekan kemiskinan juga ya Bu, mungkin. Ya mungkin salah satu faktornya juga itu karena kan namanya anak putus sekolah otomatis kan dia tidak ada pendidikan nih, tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, mau kerja gimana? Kan susah kan? Jangankan mau kerja kantoran, ibaratnya kalau kerja kayak di kafe-kafe atau serabutan tuh kan pasti kan minimal ijazah SMA katanya kan begitu. Nah itu akhirnya apa? Numpang sama orang tua. Tapi kan kita nggak selamanya kan numpang sama orang tua. Nah itulah kita bahaya pernikahan dini ya. Artinya kalau anak-anak itu bagus nikah itu usia matang 19 tahun ke atas. Kalau 19 tahun ke atas kan kita sudah kuliah atau mungkin sudah kerja, jadi kan kita punya penghasilan sendiri. Nah, jadi walaupun kita perempuan kan sudah bisa berdaya gitu, nah sudah bisa cari duit sendiri. Nah itu yang bagus masanya untuk menikah. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Hakim bisa menambahkan. Saya rasa tadi sudah lengkap ya. Kalau misalnya di saya mungkin dari sisi psikologisnya, kalau misalnya digabung dari sisi psikologis, mentalnya yang belum stabil, kemudian yang bisa mengakibatkan KDRT kan nanti kan juga berujung bisa jadi ke pengadilan. Cerai kan? Iya, cerai akhirnya. Cerai, biasanya kan kebanyakan KDRT cerai. Iya, mereka kan masih belum bisa mengontrol emosinya juga, benar. masih belum tahu bagaimana caranya untuk membina rumah tangga yang baik seperti itu. Mereka kan masih juga belum berpengalaman kan. Dan biasanya kan anak-anak itu labil ya. Iya, itu satu. Labil banget. Belum bisa berpikir. Masih egonya sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi kan tadi. Oke. Baik teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan terakhir lagi nih dari teman aku sebelum kita tutup podcast ini. Oke, mungkin apa sih pesan dari Ibu Hakim dan Ibu Kabid buat remaja yang merasa udah siap untuk menikah? Udah siap ya? Siapa dulu nih? Ibu udah juga tidak apa-apa. Kalau Ibu gimana ya? Kepengen itu buat anak-anak Barito Utara ya. Menikah itu kan bukan sekedar kesiapan hati, tapi juga kesiapan usia, terus ilmu, terus tanggung jawab, dan sebagainya kan. Harus siap semua nih. Dari fisik maupun mental juga harus siap. Terus Ibu juga berpesan gunakan masa remajamu itu untuk belajar, meraih cita-cita yang lebih tinggi, terus lebih banyak berkarya, dan bisa membangun masa depan. Dan pernikahan dini itu sebenarnya bukan solusi loh, tapi bisa menjadi awal dari berbagai risiko bagi dirimu sendiri gitu. Itu aja mungkin dari saya. Bisa buat tambahkan? Sedikit saja mungkin tambahan dari saya. Alangkah baiknya bagi mereka anak-anak ya atau remaja itu yang sudah merasa dirinya sudah siap untuk menikah itu dipikirkan lebih dalam, lebih bersabar untuk menunggu sampai usia yang sudah ditentukan yaitu 19 tahun. Kemudian lebih untuk mempersiapkan diri dari segala hal agar dapat membina rumah tangga nanti bisa lebih kokoh, bisa sakinah mawaddah warohmah kayak gitu kan. Mungkin lebih bersabar aja sih. Oke. Baik, tibalah kita di penghujung podcast teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen ya. Nah,
Kami mohon maaf Ibu Kabid dan Ibu Hakim apabila terdapat kesalahan baik ucapan ataupun tindakan. Sekian dari kami, terima kasih dapat hadir pada hari ini. Ibu. Terima kasih.